sesungguhnya kalian semua itu dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim ibu kalian berupa mani selama 40 hari ila angkol, sampai perkataan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh di dalam tubuh manusia tersebut, tumbuh janin tersebut. Maka setelah itu Allah memerintahkan untuk mencatat amal manusia tersebut, mencatat ajal manusia tersebut, mencatat rizki manusia tersebut, dan Allah mencatat apakah dia orang yang celaka atau dia orang yang beruntung. Kemudian yang saya pertanyakan, mengapa di sini Allah mencatat sakiyun au sa'idun, dia dicatat sebagai orang yang celaka atau beruntung? Nah, kemudian mana keadilan Allah terhadap manusia itu sendiri? Mungkin ini yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Allah pun tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Tapi mengapa manusia Allah kelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Gofur, asal dari Aceh, domisili di Grogol, Kabupaten Surabaya. Saya ingin bertanya tentang sabda atau perkataan Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Beliau bersembunyi di Gua Thur. Dalam hikayatnya itu 3 hari 3 malam Gus. Singkat ceritanya, sahabat Abu Bakar itu sangat khawatir kalau ketahuan sama kafir Quraisy. Dan pada saat itu juga beliau dipatuk ular berbisa, sehingga Rasulullah bangun dari tidur melihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sangat bersedih. Beliau mengucap, la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa enggak innallaha ma'akum Gus? Karena beliau berdua di gua. Kenapa ana Gus yang muncul? Kalau di tafsir umum diartikan innallaha ma'ana itu Allah bersama kita. Padahal secara bahasa kan ana itu aku. Itu yang pertama Gus. Yang kedua, junub lahir itu wajib mandi atau bersuci. Junub batin itu jinabatul qalbi ghaflu ala rabbi. Junubnya batin itu apabila lupa sesaat kepada zat. Masalahnya 1 jam sirul asrar ingat Allah, ingat zat, 23 jam lupa Gus. Maunya 23 jam ingat, lupanya 1 jam. Bahkan 24 jam ingat, nolnya lupa. Tapi itu bagaimana Gus? Demikian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air. Sampean paham, sebangsa setanah air, Pak? Sebangsa itu seiman, setanah air satu wadah. Terkait perintah hijrah Kanjeng Rasul dari Mekah ke Madinah, sehingga beliau disebut kaum muhajirin.
kaum yang hijrah. Terus di Madinah ada yang menolong, akhirnya disebut kaum Ansor. Ketika saat di dalam goa itu, mengapa beliau mengatakan la tahzan, jangan kau takut, sebab sesungguhnya Allah bersama aku. Kok gak ma'akum, mengapa ana? Nah ini, kalau boleh saya katakan, kalau boleh loh ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap mereka yang belum sampai ke ana, enggak. Itu jelas menunjukkan bahwasanya kebenaran apa yang ada di dalam diri Rasul didhahirno. Orang lain mesti menganggap ketika ana berkata itu Rasulullah. Tapi kebenaran di dalam diri Rasul, ana siapa? Innallaha ma'ana. Ini akan menduduki dua hal. Satu, nah ini kelirungin loh Pak. Takholli. Yang kedua adalah tajali. Siapapun kita kalau belum mengalami muraqabah fana ma'rifat, mesti di dalam hati ini takholli. Apa takholli? Iman, rasa yang ada di dalam diri kita, ana makhluk. Ana makhluk. Tapi kalau hati sudah mengalami fana dan ma'rifat, walaupun secara dohir mengatakan ana, orang lain mengatakan makhluk, dalam hatinya sudah tidak mengatakan makhluk. Karena makhluk selain Allah dalam dirinya, hati itu sudah fana, sudah tiada. Sama dengan kita membaca Al-Quran, sampailah kita pada ayat surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Ini larinya kemana? Yang paham Pak, yang paham tentang munculnya ana, pasti dia tidak ujuk-ujuk langsung protes. Sebab orang yang mengatakan ana, apa yang ada di hati tadi lihat. Di ruhaniyah kalau condong pada Allah, betul. Lesan mengatakan ana. Tapi orang lain yang tidak paham tentang itu, yang berkata dituduh ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Inilah Pak membedakan antara imanut tauhid dengan syirik ada di sini. Banyak ketika Al-Khalat itu berkata, la fi jubati illallah. Di dalam bajuku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Loh, pada saat itu Pak, raja, pemerintahnya, presiden ini mungkin kalau saya ini langsung memberikan hukuman gantung nih. Mestinya mereka harus tanya, Khalat, kamu kok mengucap ana itu bagaimana prosesnya? Akhirnya diproseskan muraqabah, fana, lalu makrifat baru. Kok ajaran tentang tauhid ini diproses? Ketika menyampaikan, gak mudah orang itu langsung menolak. Saya beraninya menyampaikan ini kan lewat proses Pak.
lewat proses. Sehingga ketika tauhid itu disampaikan, kita dengarkan dulu, yastami'unal qaul, ucapan-ucapannya kita dengarkan dulu, kita resapi. Jikalau di situ tidak ada kefahaman, mengapa saya selalu membuka tanya jawab? Ya ini jawabannya itu. Padahal nanti Pak, kita akan masuk pada makalah gini. Orang yang menjawab pertanyaan tentang daqaiqul asror dudunu budone. Ayo coba. Di makalah itu satu sisi mengartikan kalau dikajikan tentang ilmu ketuhanan nggak boleh takon. Nek takon gurune jawab iku ndodono guru sak bodoh-bodone guru. Lah ngoten niku mboten jenengan kira-kira paham mboten maksudnya. Makanya saya katakan hikam niki kita belajar ilmu bingung. Ilmu bingung. Tapi orang nggak bingung harus bingung dulu, gitu loh. Makanya butuh sarah. Ketika sudah saya telaah dari berbagai unsur sarah, kebanyakan itu masih pakai bahasa sanepan. Makanya saya merasa terpanggil untuk mensarah. Lah ini loh. Bahasa saya mboten muluk-muluk, Pak. Mboten. Intelektual lah mboten. Malah nggak bisa saya. Bahasa saya bahasa kampungan. Cara bahasa nahwu itu Pak, mentoko niku amriti. Mboten kathik tutuk juman. Jawahirul maknun boten, alfiyah boten. Saya punya pertimbangan sendiri. Apa pertimbangan saya? Biar kalangan menengah ke bawah itu paham, ngoten lho. Nanti kalau saya mengikuti bahasa kinaya, bahasa balagomantek, ya jelas orang mudeng, percuma. Apa bedanya ambek sarah-sarah lainnya? Urusan hidangan yang kutuangkan dengan bahasa yang tidak baligh, ya, bahasa kampungan, diterima gak diterima itu bukan urusanku. Ndak. Urusan saya harus menyelesaikan. Allah telah memerintahkan saya untuk menulis kitab awal, kitab akhir. Kitab awal berarti ada 4 juz. Juz yang keempat adalah sarah hikam niki. Kitab akhir entah nanti kapan niki belum selesai kok. Jadi ana di sini maksudnya dalam hati beliau Allah, Pak. Tapi bahasa dohir orang yang nggak paham lain. Al-Khalat juga begitu juga. Di Indonesia juga Siti Jenar mengatakan anak Allah itu ya itu maksudnya. Cuman berhubung kita yang tidak paham, akhirnya langsung menghukumi bahwasanya Al-Khalat, bahwasanya Siti Jenar itu ngaku-ngaku menjadi Allah. Padahal tidak seperti itu. Itu kalau paham. Nah itu keterangannya takholli. Kalau orang sudah ada di tajalli yang muncul segala hal apapun yang bergerak ini mesti Allah, Pak, ananya itu. Mboten mungkin ana makhluk. Dasarnya ada kok, ada. La haula wala quwata illa billah. Iku hadisi Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wamalan apapun takmaluna kang podo agawe, podo ngelakukan sapa makhluk iku dugi pundi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung dalam hati enggak ada rasa sing bener, belum ihsan iman kita, iya ta di dalam kupluk itu spidol tah
Ini namanya mamang. Katanya sing ngandani aku tadi sepidol. Biar kejawab mamang itu sudah habis, harus dibuka baru. Udah, inilah iman yang hakul iman. Iman yang sudah tidak bisa diubah. Kalau sekali ana tetap ana, sekali sepidol tetap sepidol. Urusan bahasanya namanya terserah jenengan. W1. Nomor 2 terkait junub. Berhubung kita manusia ada 2 unsur, jasmani dan rohani, perbedaan junub memang sangat kelihatan. Junubnya jasmani berarti ada kaitannya dengan air, kita harus mandi dan lain sebagainya. Kalau junubnya batin rohaninya ya dengan air, tapi bukan air-air itu, namanya ma'ul hayah, miftahul jannah, miftahul musyahadah, miftahul hayah adalah ma'ul hayah. Mana yang disebut air kehidupan? Apa fungsinya? Makanya ketika Nabi Ismail itu lahir, airnya tidak ada di sofa dan di marwah, enggak. Airnya ada di dekat beliau sendiri. Siti Hajar Pak lari-lari dari sofa ke marwah, marwah ke sofa lagi, begitu. Itu semua adalah isyarat. Kau mencari ma'ul hayah Allah, kau jauh, tapi ada di dirimu sendiri. Ma'ul hayah itu ringkasan dari mana? Datullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Datullah, sifatullah, af'alullah. Datullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. 4 perkara inilah yang disebut ma'ul hayah, hidup. Terus bagaimana kami junub terus lalai terus? Caranya untuk kita itu biar fitrah terus gini Pak. Ingat, orang yang dipilih oleh Allah, yang dipilih pasti akan mengalami 3 tahap. Pertama, musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga, musyahadatul baqa. Dua golongan ini disebut mahfud. Golongannya disebut golongan mahfud. Yang ini disebut maksum. Pertama, golongan musyahadah, sambungnya ruh dengan Allah lewat zikir itu dalam 24 jam sedikit. Entah hanya pas waktu sholat aja, entah dalam pas sampai kali kulo apapun, pokoknya sedikit. Kalau ditotal antara ingat dan lupanya, banyak lupanya. Antara makrifat pada Allah dan makrifat ketemu terhadap selain Allah, lebih banyak makrifat kepada selain Allah. Makanya mengapa Allah katakan dalam Al-Ahzab 42, wasabbihuhu bukrata wa asila. Muhammad, sucikan baik siang maupun malam. Ketika kamu junub
mengandung hadas besar ruhaniyahmu di siang hari, cucikan malam hari. Apabila kemasukan malam, bersihkan pagi atau siangnya. Begitu terus, Pak. Seiring berjalannya jenengan terus berzikir, nanti akan Allah kurangi. Lalainya itu pasti Allah kurangi, semakin lama berkurang, semakin lama berkurang. Karena sistem mengatakan gini, Pak, siapa semakin berjalan ke arah barat semakin terus, maka semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Itu kalau terus. Barulah masuk di musyahadatul kamil. Ini kebalikan. Tapi isih ada lupanya, sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga oke. Teruskan, sampailah maksum, sampailah musyahadatul baqo. Kalau musyahadatul baqo sudah kita nggak bicara. Cuman pertanyaannya adalah, apakah salah di mata Allah ketika lalai jenengan kali kula? Ketika saat ada fana, musyahadatul fana dan kamil, apakah salah? Pak nyun sewu, aku yakin para kekasih Allah seperti ini sebetulnya nggak ingin melupakan. Satu sebiji sawi pun nggak ingin untuk lupa. Oleh karena itu memang Allah proses. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah menyiapkan ampunannya berbentuk rahmat, jenengan mesti ditarik lagi untuk ketemu lagi. Karena ini memang prosesnya, maka nggak ada salah. Istilah bahasa nggak salah karena memang jenengan nggak ada keinginan untuk lalai dari Allah. Laksana gini, jenengan puasa Ramadan, Pak, jenengan lalai jam 12 siang, habis tidur terasa perut lapar, di depan ada soto sak mangkok, lupa kalau jenengan ini puasa, terus jenengan habiskan, sudah kadung di dalam, ingat, lu yo aku puasa, batal enggak? Anugerah itu. Ini secara syariat lo ya. Beda kalau jenengan epok-epok lupa. Pura-pura lu beda loh Pak ya. Lupa sungguhan dengan pura-pura lupa. Mohon maaf. Jenengan nanti pasti akan sadar ketika sudah selesai. Oh iya, saya puasa. Walaupun tinggal, mohon maaf, dagingnya 1 empal, eman-eman dimakan, tetap nggak boleh. Jenengan kali kula Pak, nanti akan sadar setelah itu terjadi. Oh iya, sing melupakan saya pada Allah, ya Allah. Yang mengingatkan saya pada Allah, yo akan sadar jenengan. Disitulah salah satu tanda bahwasanya akan naik tingkat itu di situ. Akhirnya salah sampean itu tidak dikatakan salah, lalainya sampean itu tidak dikatakan lalai, tapi lalai Anda itu justru dikatakan ingat, sadar. Bentuknya mana? Iya, yang melupakan saya juga. Loh, berarti sadar toh? Ingat. Berarti kita sebelum ke maksum atau sebelum musyahadatul kamil, berarti kita sering junub. Lah gitu toh? Sering junub. Ya sudah, kalau junub carilah ma'ul khayah. Mana ma'ul khayahnya? Itu tadi saya sebut 4 perkara, dat, sifat, asma, af'al.
jadi satu menjadi hidup. Artinya esakanlah Allah itu berarti Anda harus meniadakan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan, habis itu akan dengan sendirinya muncul akunya Allah. Itulah namanya tajalli, berarti jenengan telah melakukan jinabat secara hakikat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Mukhlasan Rosid dan para hadirin yang saya hormati. Saya mohon keterangan dari Gus Mukhlasan tentang Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa yang kuat memegang syariat dan Nabi Khidir yang kuat memegang hakikat. Nabi Khidir berkata, Musa, kalau kau belajar kepadaku, apabila aku melakukan apa saja, kau harus diam. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu dan merobohkan pagar, Nabi Musa selalu protes. Yang saya tanyakan, apakah Nabi Musa sudah mencapai hakikat? Karena beliau tidak mampu belajar kepada Nabi Khidir. Karena ibadah yang diterima di sisi Allah yang diutamakan adalah kerohaniannya, yaitu tentang pencapaian hakikat. Sekian, kami mohon penjelasan Gus Mukhlasan. Sekian, terima kasih. Apakah Nabi Musa pada saat itu sudah mencapai tingkatan hakikat? Itu pertanyaannya. Melihat kisah, dia masih dalam tahap taklimul muta'alim. Belum laku, belum. Masih dalam taraf pemahaman. Ya seperti kita ini. Tapi kesimpulan di dalam belajarnya beliau terhadap Nabi Khidir menolak. Pelajaran apa yang beliau sampaikan itu miturut beliau itu menolak. Enggak benar. Dengan bentuk selalu protes. Ini proses beliau, Pak. Sama dengan kita sebetulnya. Awal-awal jenengan mendengarkan tentang tauhid, biasa proses kita seperti Nabi Musa. Laksana gini. Ini ada dua pohon, Pak. Ada dua pohon yang menancap di tanah. Lebih berat mana? Kita jebol antara pohon yang sudah mengakar dengan pohon yang lagi muncul. Lebih berat yang sudah mengakar. Itu maksudnya apa? Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudaraku yang alim kitabe, ya, yang alim Qur'ane, yang alim hadise, ilmu sembarang karing alim, tapi belum mengenal tauhid, susahnya setengah mati. Apalagi sudah punya pengaruh, punya pengikut bahkan ribuan. Mohon maaf, susah. Mending golongan-golongan preman. Mohon maaf lo ya. Mending golongan-golongan jenengan kali kula niki sing orang ngerti ja'ajaidun. Yang belum mengerti, terlalu mengerti, ngerti ini mung sholat 5 waktu wajib, poso wajib, dan seterusnya. Mohon maaf sekali lagi. Saya berani mengatakan itu juga
terlintas pada diri saya. Makanya mengapa disebut nabi? Nabi Musa kurang ya opo sih nabi, ya toh? Itu kok memberontak. Tapi akhirnya kan enggak. Akhirnya beliau itu disuruh Allah untuk uzlah di Gunung Turisina. Nabi Yunus walaupun awalnya seperti itu, pada akhirnya disuruh untuk kholwat di dalam perut ikan. Jenengan kali kula nggih gitu. Pada akhirnya kita itu wajib melakukan kholwat. Kalau tidak mau pasti akan dikholwatno Allah di dalam makom kuburan. Udah. Itu waktunya sudah habis. Hatta idza ja'adhumus sa'atu baghdah. Ini dalam satu ayat Allah katakan qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang-orang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Di dunia nih. Terus kapan itu dia itu sadar? Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdah. Ketika perkara yang mengagetkan itu datang. Apa? Kemati. Ya sudah. Waktunya sudah habis. Dipaksa ya wis mlebu nang jero kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pak, itu nabi, Pak. Wong awak dhewe bukan nabi. Wong nabi protes, apalagi kita. Prosesnya lho Pak ya. Kita tahu Nabiullah Adam itu adalah kekasih Allah. Tapi mengapa ketika saat di surga sudah dikasih Allah warning, peringatan, Adam, jikalau kau memang sungguh-sungguh ingin hidup selama-lamanya di surga, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Kan sebelum pelanggaran kan sudah dikasih tahu. Sama ketika saat saya ngaji di Tuban kemarin Pak, di Lamongan itu ada tanda-tanda lampu merah, jangan diterak. Ada CCTV-nya, ada. Selang 3 hari ada surat Pak di rumah. Di Lamongan itu ada alun-alun Mbak ya. Kalau dari arah mana tuh arah Tuban berarti Ngewetan, terus belok nganan ini, di situ ada lampu merah. Malam-malam Pak sepi. Gak rewe ada CCTV. Akhirnya selang 3 hari surat Pak datang. Berarti saya telah melanggar didenda oleh negara. Berhubung kita itu memang melanggar, ya taat pada negara, kita bayar. Sidang kita. Biar nggak ke sana, lewat online bisa. Kita ke BRI bisa. Loh, kan sudah dikasih warning, sudah dikasih tahu. Tapi mengapa beliau sebagai nabi, ya kan? Orang yang pertama sebagai kakek kita terjadi melanggar. Kita nggak usah menyalahkan Nabi Musa, kita nggak usah menyalahkan siapapun, karena semua itu progres dari Allah. Memang itu skema Allah, biar nggak tukaran. Sebab apa Allah merencanakan ini? Gini Pak, kita ingat sebelum terciptanya Nabi Adam kan Allah sudah bersabda terhadap malaikat, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikatku rungokno ya,
aku arepin dadekno menciptakan makhluk namanya manusia, akan kujadikan sebagai khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Ini Nabi Adam belum tercipta, dawuh ini. Setelah terciptalah, akhirnya Allah bikin judul lakon, piye carane Adam ini ke bumi ya. Akhirnya ngongkon iblis rene iblis, tak tugasi ya. Siap. Nopo tugas kula? Gudon Adam. Gudon tak uji lewat awak. Siap. Digoda tenan Pak, sungguh digoda. Adam, jadikan aku sebagai penasehatmu. Kau kan tahu ana sayyidi malaika, ana sayyidul malaika, aku penasehat malaikat. Oh iya, lali dengan pesannya Allah tadi, warningi melanggar. Akhirnya dihukum, berubah, dikeluarkan dari surga, masuk di dalam alam dunia. Dendanya yang tadinya kita makan, Nabi Adam makan di mana itu butuh apapun di surga, datang sendiri. Sekarang mau makan harus bercocok tanam, mau ada teduhan bikin rumah sendiri. Sama, ini sudah skenario Allah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana hati ini memandang dan bermusyahadah, bersaksi dalam hal aspek apapun bahwasanya yang melakukan itu Allah. Itu yang terpenting. Sebab Nabi Adam pun juga ditanya pada Allah, Adam, lama nggak jumpa, bagaimana kabarmu di dunia? Nyonyor Gusti, pingin balik ke negara asalmu yaitu surga. Nggih, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi, terimalah wahyuku ini, kalimat wahyu untuk melepaskan dirimu dari ikatan dunia. Ruh yang dimaksud bukan jasmani, Pak. Sama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, inilah wahyu yang dimaksud, dinut tauhid, untuk melepaskan rantainya nafsu jiwa kita dari dunia alam untuk masuk ke alam akhirat, yaitu bertemu Allah tadi. Lah, ketika Nabi Musa sudah waktunya untuk menghadap pada Allah, akhirnya dipanggil Pak Nabi Musa dengan menerima wahyu di Gunung Turisina, lamanya 40 hari 40 malam munajat di sana. Lah niki. Lah ketika saat belajar terhadap Nabi Khidir protes terus, berarti kitalah siapapun kita mesti pernah ngalami protes. Enggak apa-apa. Makanya Pak Nyun Sewu teng WA saya, sing nggak suka, saya dipanggil anjing, saya dipanggil babi, ajaran saya rasa tai, santai saja saya, karena aku tahu sejarah Nabi Musa gitu, Nabi Yunus juga begitu, siapapun kita pasti gitu Pak, dimaklumi aja karena belum mengerti. Coba kalau mengerti akan mencari Pak, jauh bagaimana akan dicari. Mohon maaf, saya pernah ke Aceh. Di situ banyak cara hati seseorang sebagai hati yang mujahid, ya toh? Para sesepuh, guru-guru yang kami sebut sebagai guru akhirat, sekitar tahun 80 Pak, 80, 85 gitu. Dan kami hanya satu yang kudapatkan, jangan cerita apapun tentang beliaunya atau tentang apa yang sudah kudapatkan. Berpuluh tahun akhirnya gak kuat Pak saya itu, oleh karena gak kuat ndas kula ngeluh, wis gak tahu diri siapa saya, akhirnya ya seperti ini jadinya. Sehingga seperti orang Surabaya, I know reckon you gitu, artinya ini ajaran benar,
tidak ada urusan kau itu menghina aku, nggak ada urusan kalau jenengan menolak, yang penting ini harus kusampaikan. Itulah sampai pada detik ini Pak, mohon maaf ya. Jadi itu Pak pun biasa prosesnya beliau sama dengan kita, begitu. Masih ada? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alfi 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 ala Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Gus, dan sebelum bertanya mudah-mudahan Gus Muhlason diberi panjang umur, selalu bersih hatinya, dan selalu mendoakan jemaahnya untuk cepat usul kepada Allah sesuai dengan dalam pengajaran ilmunya, selalu barokah dan selalu didoakan terus dengan Kiai kita, Kiai Mukhlason. Mudah-mudahan terus didoakan wusul kepada Allah. Kalau cuma mengaji tanpa disertai doa dengan orang-orang yang suci bersih hatinya, hanya cuma mendengar, merokok, makan, pulang. Yang saya tanyakan Gus, saya dulu punya guru sebelum bertemu Gus Mukhlason, cuman cara dakwahnya enggak seperti Kiai Mukhlason. Beliau sekarang sudah meninggal. Mulai umur 15 tahun beliau itu selalu puasa, jarang tidur. Cuman dakwahnya itu lewat hanya satu kata, dua kata dengan bahasa isyarat. Karena saya tukang debat, selalu saya mendebat, banyak debat. Cuman beliau itu cuman bilang kalau ngajak berzikir, kuatkan perutnya, tekan urat, semua tenaga ditekan, dibawa kepada Allah menghadap. Beliau selalu mengatakan seperti itu. Cuman saya jarang mantap, sampai 2 tahun itu enggak mantap-mantap. Cuman setelah tiap saya berzikir dengan beliau, walaupun setengah malam itu rasa sebentar. Jadi beliau berkata, nanti Ji, kamu kalau sudah ngerti nggak banyak bicara, nggak banyak tanya. Jadi cara zikirnya itu perut ditekan, setelah itu melekat, lalu naik ke atas ke dada, terus ke urat-urat. Itu karena saya nggak ada dalil, nggak ada kitab yang diterangkan, saya tuh jarang melakukan. Setelah beliau meninggal, saya dengar pengajiannya Kiai Mukhlason. Ternyata beliau itu pekerja dari tiap keterangan Gus Mukhlason. Ternyata berarti beliau itu menurut keterangan Kiai Mukhlason sudah tingkatan ma'rifat itu. Cuman sadar yang 100%-nya setelah beliau meninggal. Jadi kemarin malam itu saya mimpi Gus. Saya nanya, Gus, ini bagaimana caranya untuk cepat usul kepada Allah? Gus berdiri, saya duduk. Dulu Gus saya punya guru ini, teorinya kuat, ini begini, wah itu yang benar. Itu Agus bilang seperti itu. Setelah itu saya ngomong lagi, Gus, saya pernah dijasa dengan jenengan baca bismillah untuk lancar rezeki 1000. Itu saya baca, ternyata amalan orang tua saya itu. Itu satu. Terus kedua, bila saya dengar dari ajian menekuk lidah, rapat, gigi dirapatkan, dalam hati berkata, akulah Allah,
Jamal nggak ada. Akulah Allah, Jamal nggak ada. Iktikad saya, roh dan nafas itulah yang berkata, yakni Allah. Tiap hari aku Allah, Jamal nggak ada. Aku Allah yang hidup, yang berbuat, Jamal nggak ada. Apakah itu nggak menuju syirik? Itu. Terus misalnya ada ustadz begini, tiap malam ngajar ke pondok, saya nggak nyebut siapa. Terus untuk menghakikatkan dalam mengajar syariat, tartil ibaratnya ke pondok, otomatis namanya manusia biasa yang ngaji perempuan cantik-cantik. Kalau sudah mengajar tartil itu ada Oxford, ada Shin, itu kan kalau bibir yang manis kan namanya manusia, gue sadar apa itu kadang Masya Allah, kan gitu. Kalau lihat wanita yang ngaji itu cantik-cantik, memang kadang ada perasaan seperti itu. Jadi kalau ingin mengajar misalnya tartil itu kepingin berhakikat, bagaimana caranya? Karena yang dilihat ya cantik, ya pasti kepingin. Apakah kalau di dalam hati, saya nggak bisa menghindar ya Allah, namanya nafsu, saya seneng, wah cantik ya Allah. Cuman kalau bukan jenengan yang menggerakkan saya kepingin, dan orang itu yang cantik, kalau bukan jenengan yang bikin itu cantik, ya nggak mungkin ya Allah. Itu dalam perasaan. Apakah itulah yang dinamakan hakikat? Itu Gus. Dan juga hikam saya beli di Ampel biar cepat hatam. Misalnya tanpa guru langsung saya beli karena dari Agus itu kan lama hatamnya. Apa itu boleh? Apa saya harus ngaji terus sampai hatam? Itu Gus. Maaf terlalu banyak ya, maaf terlalu banyak. Cuman mudah-mudahan semuanya itu dibersihkan hati, jadi orang sabar, terutama saya sendiri, karena saya dulu dalam syariat fanatikus, saya itu pengkritik. Cuman alhamdulillah sekarang sudah mulai kurang. Ya, begitu Gus. Nggak bisa terlalu banyak, nggak bisa ngomong dengan sopan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun teori, apapun sistem dalam hal untuk mendekat pada Allah, monggo silahkan lewat bacaan apa, lewat sistem yang bagaimana, tapi yang jelas semuanya muaranya harus ahad, harus. Apakah yang memakai bahasa isyarah atau bahasa soreh, terserah. Sing penting kita itu punya sistem kunci, kata kunci. Sama dengan gini. Untuk mendapatkan angka 10 boleh memakai 5 tambah 5, 6 tambah 4, 20 dikurangi 10, terserah. Makanya dalam hikam ada 2 sistem cara untuk bertemu Allah, boleh lewat wasilun ataukah majdubun, terserah mana yang kita lakukan. Kalau kita bicara tentang masalah syariat, thariqat, hakikat, makrifat, ibaratnya gini Pak, syariat itu adalah tumpaan, thariqah adalah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat adalah sudah sampai tujuan, yang disebut nyatane hakikat tujuan itu. Sekarang syariat kita untuk kepada Allah bagaimana? Kendaraan kita, oke,
kita mengacu pada Rasulullah ada dua, ibadatul mahdoh wa ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Oke, terus thariqahnya jalannya bagaimana, hakikatnya bagaimana? Kan setiap ngibadah kan ada waktunya masing-masing toh Pak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada waktunya masing-masing menurut syariat. Lah, hakikat yang dimaksud tujuannya cuma satu, illa liya budun, menyembah. Lah, menyembah ini wajib sampeyan kali kula dasari dengan ilmu. Lah, ilmu inilah yang kusebut sebagai ilmu syariah. Jadi ngeji tauhid ilmu niki nggih sasik kulit. Ini masih syariat. Walaupun pembahasannya adalah tentang ilmu ketuhanan, kalau disebut ilmu itu masih syariat. Lah, tujuan ilmu adalah memberikan petunjuk supaya ketika jenengan ini menjalankan tujuan hakikat itu benar. Sekarang golongan syariat sholat, apa tujuannya? Menyembah Allah. Dingelmonilah ilmu syariat, akhirnya zuhur tidak sama dengan subuh 2 rakaat, waktu berdiri juga begitu, bacanya itu arkanus sholah juga nggak sama ketika ruku, ketika kita duduk, ada ilmunya. Lah sekarang ruhaniyah untuk menghadap Allah, ada ilmunya juga syariat, apa? Disebut ilmu tauhid. Harus itu kita pahami supaya ketika ruh menjalankan penyembahan kepada Allah berupa inni wajjahtu wajhiya itu betul, sehingga hati tidak lari kesana kemari. Hati satu condong, satu titik terhadap Allah Al-Ahad. Makanya perlunya ngaji niki tauhid walaupun masih taraf syariat, disebut ilmu penting supaya jenengan bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Mohon maaf ya, kalau kita bicara masalah sholat, di dalam Al-Quran satu ayat pun nggak ada yang mengatakan menghadap selain Allah, nggak ada. Tapi fakta di lapangan banyak umat manusia itu hatinya menghadap, mohon maaf, kadang menghadap sawah, menghadap pasar, kepada istri, anak, atau orang lain. Ada apa ini? Mestinya kita harus lekas evaluasi. Sebab apa? Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sering saya sampaikan di Quran ini mengapa memakai kalimat koma, tidak fa'ala. Selalu koma. Bicara sholat mesti koma. Ternyata koma itu tidak hanya sekedar menjalankan secara fisik, tapi secara ruhani. Akhirnya disebut menjaga. Waqumu lillahi qanitin ay khosyiin. Jagalah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Ingat, siapapun kita nggak akan pernah bisa, Pak, kalau hati kita masih ada perkara selain Allah, nggak bisa. Terus bagaimana caranya bisa? Istilah bahasa wusul itu lekas cepat wusul. Tolong ketika solo bidayah niki harus benar. Caranya benar, harus ada wasilah.
tali hubungan langsung antara ruh dengan Allah. Mana zikir? Zikir yang meniadakan keakuan diri yang berzikir, keakuan diri makhluk yang khalwat itu lepas. Dengan cara rasakanlah kehadiran wujudnya Allah dalam dirimu sebagai sang pelaku. Udah ikuti aja proses seterusnya nanti. Aku yakin Allah akan memfanakan dalam hatimu tentang selain Allah. Ini nanti Anda sendiri yang akan bisa merasakan, itu namanya khalwat. Baru saged niku sampai nyocokake apa dawuh Gusti Allah ning Quran tentang masalah ibadah. Kalau sudah dibenahi bidayahnya, nihayahnya, akhir pungkasan, akhir pekerjaan mesti ketemu Allah, mesti makrifat. Karena bidayahnya sudah benar, awalnya akhirnya mesti ketemu. Bapak Ibu hadirin, ini sebatas ilmu. Kalau ilmu ngomong gampang, lebih mudah. Lah bisanya jenengan iki laku praktek itu semudah ilmu sing jenengan pahami. Apa di situ yang harus kita lakukan biar lekas usul? Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Bahasa isyaratnya gitu. Muhammad, baik siang maupun malam, jangan kau lepas zikir di dalam hatimu. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jangan Muhammad. Walaupun ayat ini mukhotobnya terhadap Kanjeng Nabi, berarti juga terhadap kita, Pak. Bukan hanya untuk Kanjeng Nabi saja, enggak, untuk kita. Cuman kita mau atau tidak itu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Jadi untuk lekas bisa sampai pada tujuan, jangan pernah berhenti. Ingat dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah sudah berjanji, barang siapa yang hatinya ada keinginan bertemu aku dan melaksanakan perjalanan itu, aku berjanji Allah dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu akan terjadi. Wes sing syariat kandel, syariat tipis, gak ada masalah. Sing penting jenengan kali kula niki sudah pertama mengerti bagaimana cara untuk memfungsikan dzikir sirul asrar. Kula yakin kok Pak, siapapun kita yang asalnya dihitopi Allah sebagai kufar, hati ini tertutup, pasti seiring berjalannya dzikir yang terjadi di situ, sedikit demi sedikit Allah akan lenyapkan tutupe ati awak dhewe dhewe. Nyun sewu, Gusti Allah iku bisa menutupi hati kita dengannya, yahjubuhum biulumihim, bisa dengan ilmu. Akhirnya kita merasa orang berilmu. Wabi amwalihim, bisa jadi dengan harta benda, kedudukan, jabatan. Hati-hati, yang secara fisik kita menjadi orang alim. Hati-hati secara fisik yang kita menjadi orang yang punya jabatan, orang yang kaya. Hati-hati, itu bisa menjadikan hijabnya hati kita kepada Allah. Mekaten masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Ikus dari Semampir sini. Saya ingin bertanya berangkat dari pengertian ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Definisi ilmu tauhid. Definisi ilmu tauhid. Ya. Definisi ilmu tauhid adalah
ilmu yang menerangkan tentang keesaan Allah, atau ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Berangkat dari definisi tersebut, maka ada kata-kata semua itu adalah dari Allah semua. Artinya di sini manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari ayat Al-Qur'an, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari ayat fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha fayu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Artinya di sini hak prerogatif Allah, Allah yang mengadab manusia dan mengampuni manusia. Pertanyaannya, lantas apakah Allah itu tidak zalim kepada manusia? Padahal dalam ayat yang lain, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah tidak mungkin zalim terhadap hamba-hambanya. Padahal kita ketahui banyak ragamnya manusia. Ada yang seperti kita yang hadir di saat ini, yang mengkaji ilmu tauhid. Ada manusia kafir, sama sekali tidak mengenal Islam. Ada manusia yang hanya mengajari syariat. Pada ilmu tauhid tersebut, kita hanya seakan-akan yang menjadi sutradara adalah Allah, kehendak Allah. Lalu keadilan Allah itu mengapa makhluknya kok dibeda-bedakan? Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang belajar ilmu tauhid, ada yang tidak sama sekali belajar ilmu tauhid, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama, Gus. Berangkat dari hadis lagi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian semua itu dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim ibu kalian berupa mani selama 40 hari. Ila angkol, sampai perkataan kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam tubuh manusia tersebut, tumbuh janin tersebut. Maka setelah itu Allah memerintahkan untuk mencatat amal manusia tersebut, mencatat ajal manusia tersebut, mencatat rizki manusia tersebut, dan Allah mencatat apakah dia orang yang celaka atau dia orang yang beruntung. Kemudian yang saya pertanyakan, mengapa di sini Allah mencatat sakiyun au sa'idun? Dia dicatat sebagai orang yang celaka atau beruntung. Nah, kemudian mana keadilan Allah terhadap manusia itu sendiri? Mungkin ini yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Allah pun tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Tapi mengapa manusia Allah kelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelompok? Ada yang kufar,
ada yang muslim, ada yang iman, mukmin, ada yang ihsan, muhsin. Mana letaknya kalau Allah itu Rahman Rahim? Bapak Ibu, dari uraian yang seperti ini memang seakan-akan Gusti Allah nggak punya sifat apa istilah adil. Satu sisi loh ya. Tapi menurut kami justru itu sifat adilnya Allah. Mengapa si A itu diletakkan al-kufar, si B mukmin? Mengapa si A hatinya ditutupi Allah? Mengapa si B itu kok dibuka Allah? Mana letak Rahman Rahimnya Allah? Tolong jangan diterima dengan akal pikiran, tapi terimalah dengan hati. Kalau kita membaca satu sisi ayat yang seakan-akan itu tabrakan, contoh, Allah nggak akan bersifat dolim pada hambanya, tapi mengapa ada yang dimasukkan surga, dimasukkan neraka? Pak, Bu, ayo dipelajari dengan hati, jangan dengan akal. Bukan perkara nih orang-orang yang Allah kayaknya didolimi itu Allah dolim, enggak. Justru mereka lah yang ketika saat sudah dikasih tahu tapi tetap seimbangkang. Makanya kanjeng Nabi kan tugasnya apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Basyiron, memberikan kabar baik yang beriman, wa nadhiron, peringatan. Semua nabi dan rasul itu sudah sampaikan hal itu. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai umat, mesti ada yang percaya dan tidak. Itu sudah fair. Cuman yang perlu kita tanyakan, mengapa kita nggak percaya? Sebab apa? Ini kalau kita proses, kita cewari, kembali kepada diri kita kesalahannya itu. Kembali kepada diri kita. Justru ketika saat Allah seakan-akan memasukkan neraka, itu justru adilnya Allah. Menurut kami loh Pak ya, menurut kami. Si A ditenggelamkan dalam terhijab tutupnya itu karena sifat adilnya Allah. Terus si B, mengapa kok tidak? Karena apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Dia beriman apa yang beliau sampaikan. Dia patuh dengan apa petunjuk yang dia sampaikan. Akhirnya Allah meletakkan di golongan B. Itu sifat adilnya Allah. Bukan Allah pilih kasih. Menurut kami loh Pak ya, nek menurut panjenengan iku nggak seperti kami, sah-sah saja. Wong pendapat iku boleh berbeda kok, karena beda pandangan gitu. Sama dengan maksud apa yang sudah Allah catat, ya dah. Katanya Allah itu punya sifat adil. Kok wis dicatat ini padahal belum kelakon. Pak, tadi saya katakan qadha ini bisa dirubah. Kalau takdir tidak bisa dirubah. Lah yang bisa merubah hanyalah Allah sendiri. Kayaknya kita lewat doa dan lain sebagainya, kayaknya
Makanya mengapa di dalam hukum syariat itu wajibnya ikhtiar usaha ada di situ. Cuman di dalam syariat tidak diajarkan bagaimana cara untuk melepaskan rasa kalau kita yang melakukan, nggak dibahas. Itu dibahasnya di tauhid. Makanya kalau kita sudah mengenal tauhid, memang kesimpulan definisi takrif daripada ilmu tauhid adalah untuk mengesahkan Allah. Artinya segala hal apapun itu bersumber dari Allah. Ini hanya sah bagi panjenengan yang sudah ada di dalam. Dan ini tidak akan sah bagi kita yang belum ada di dalam. Gak mungkin kita akan mengatakan bahwasanya itu datangnya dari Allah. Pasti kita akan mengatakan datangnya dari makhluk, karena kita memandangnya itu makhluk. Contoh, kita punya masalah terus dibantu si A, selesai, otomatis hati kita pasti akan mengatakan beriman yang membantu si A. Karena apa? Kita memandang pada makhluknya. Coba kalau kita mau tenggelam di dalam tauhid, pasti akan memandang hidupnya, memandang Allahnya di balik itu semuanya. Ini loh maksudnya ilmu tauhid, supaya kita itu mau geser, mau bersaksi, hati ini mau melihat illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tetap saya akan hormati bagi panjenengan siapapun yang tidak sama dengan pendapat kami. Karena orang yang diletakkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 hukumnya yo beda-beda. Artinya hukum kita mengapa selalu kemana-mana tidak bisa hati klik pada Allah, karena memang alasannya gini. Terus panjenengan berbuat apapun kok yo klik hatinya pada Allah, itu memang kelas sampean ada di situ. Nggak bisa iki disamakan, nggak bisa. Apa mungkin bisa orang yang berjalan kondisi dalam keadaan buta dan orang yang tidak buta? Nggak sama, Pak, nggak sama. Itu otomatis sudah. Nggih. Terus pundi? Masih ada? Cukup nggih? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, matur suwun sedaya atensi atau pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Mudah-mudahan ilmu semuanya akan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah.